Sobat BMKG, apa kabar? Semoga Sobat selalu sehat dan lancar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sobat, pada bulan Ramadan kali ini, di beberapa wilayah Indonesia terasa suhu panas dan sinar radiasi matahari yang cukup intensif, khususnya pada siang hari. Kondisi tersebut memberikan ketidaknyamanan dalam beraktivitas, terutama ketika puasa seperti saat ini. Perlu Sobat ketahui, BMKG menyediakan informasi sinar ultraviolet sebagai langkah pencegahan efek buruk sinar ultraviolet. Pada Weekly Weather Outlook kali ini, kami akan menjelaskan tentang sinar ultraviolet dan dampaknya bagi kita. Bersama saya Bertodi Sanditya, berikut informasinya. Sobat BMKG, sinar ultraviolet merupakan bagian gelombang elektromagnetik dari energi radiasi matahari pada panjang gelombang 100 hingga 400 nanometer. Radiasi matahari yang menjangkau permukaan bumi sendiri berada pada sekitar panjang gelombang 100 nanometer sampai dengan 1 mm. Lalu, sinar ultraviolet yang berada pada pita gelombang 100 hingga 400 nanometer tersebut dibagi lagi menjadi UVA, UVB, dan UVC dengan rincian yaitu UVA berada pada pita gelombang 315 hingga 400 nanometer, UVB dari 280 hingga 325 nanometer, sedangkan UVC berada di 100 hingga 280 nanometer. Pada saat memasuki atmosfer, hampir seluruh UVC akan tertahan pada lapisan ozon dan 90% UVB akan diserap oleh ozon, uap air, dan gas lain yang ada di atmosfer. Adapun UVA sebagian besar akan dapat mencapai permukaan bumi. Dengan demikian, dari total sinar ultraviolet yang dikandung radiasi matahari saat sampai permukaan bumi adalah UVA berkisar 90 hingga 99% dengan sedikit UVB kurang dari 10%. Secara umum, banyaknya sinar ultraviolet atau UV yang mencapai bumi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, sudut datang sinar matahari yang semakin tegak sudutnya, maka akan semakin banyak mengandung sinar ultraviolet. Yang kedua, posisi lintang. Posisi yang semakin ke kutub, maka sinar ultraviolet akan semakin kecil. Selanjutnya, yang ketiga adalah tutupan awan, yaitu semakin banyak awan sinar ultraviolet yang sampai akan semakin kecil. Lalu yang keempat, ketinggian, yaitu semakin tinggi suatu tempat, maka sinar ultraviolet yang diterima akan semakin besar. Selanjutnya yang kelima, lapisan ozon. Semakin banyak ozon di lapisan atas, maka semakin baik menyaring sinar ultraviolet. Lalu yang keenam, yaitu pemantulan pada permukaan bumi. Semakin dapat memantulkan cahaya, maka semakin sedikit sinar ultraviolet yang ada di permukaan bumi. Lalu kita beralih ke indeks ultraviolet atau UV index. UV index adalah angka tanpa satuan yang menjelaskan tingkat paparan radiasi sinar ultraviolet yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Dengan mengetahui UV index, kita bisa memantau tingkat sinar ultraviolet yang bermanfaat dan yang dapat memberikan bahaya. Setiap skala memiliki UV index yang setara dengan 0,025 watt meter kuadrat radiasi sinar ultraviolet. Skala tersebut diperoleh berdasarkan flux spektral radiasi UV dengan fungsi yang sesuai dengan efek fotobiologis pada kulit manusia terintegrasi antara 250 dan 400 nanometer. Pembagian jenis-jenis skala UV index adalah sebagai berikut. Untuk informasi indeks ultraviolet sinar matahari, Sobat dapat melihat di website BMKG. Produk tersebut dapat Sobat gunakan untuk mengetahui potensi sebaran indeks ultraviolet di berbagai wilayah Indonesia pada periode tertentu. Indeks ultraviolet tertinggi terjadi pada pukul 10 hingga 16. Oleh karena itu, patut diwaspadai akan dampak negatif dari paparan sinar ultraviolet yang sangat tinggi hingga ekstrim pada waktu tersebut. Badan Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organization atau WMO mencatat bahwa ketika kita kurang mendapatkan sinar matahari, maka akan mempengaruhi mood kita dan juga meningkatkan ancaman kekurangan vitamin D.
Namun, jika menerima paparan sinar matahari yang berlebihan akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Apa dampak buruk paparan sinar UV yang berlebihan? Pertama, adalah beresiko bagi kesehatan mata untuk paparan yang berkepanjangan. Jaringan mata bisa rusak dan dampak buruk paparan sinar UV dapat membuat permukaan mata menjadi terbakar. Lalu yang kedua adalah sunburn. Sunburn atau kulit terbakar matahari merupakan istilah untuk kulit merah, bengkak, dan menyakitkan. Kondisi ini bisa menyebabkan kerusakan kulit yang ringan sampai berat. Dampak buruk paparan sinar UV yang lainnya adalah dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Para ilmuwan percaya bahwa sengatan matahari dapat mengubah distribusi dan fungsi sel darah putih. Selain itu, paparan sinar UV berlebihan juga dapat menimbulkan fotosensitivitas. Beberapa orang memiliki kecenderungan sensitif terhadap sinar UV. Alhasil, ketika terpapar sinar UV dalam jumlah kecil, dapat memicu reaksi alergi dengan memunculkan ruam dan luka bakar derajat sedang hingga berat. Sobat BMKG, lalu bagaimana cara mengurangi dampak buruk paparan dari sinar ultraviolet? Berikut kami bagikan tipsnya. Yang pertama, batasi waktu di bawah sinar matahari tengah hari dari pukul 10 pagi hingga 4 sore, terutama pada hari-hari ketika indeks UV dalam kategori tinggi. Yang kedua, saat harus berhadapan sinar ultraviolet paling intens dan harus berada di luar, cobalah mencari tempat teduh dan kenakan pakaian pelindung, termasuk topi, yang memberikan perlindungan matahari untuk kepala, wajah, dan leher. Yang ketiga, gunakan tabir surya spektrum luas minimal 15 SPF atau lebih tinggi dan aplikasikan kembali setiap 2 jam. Yang keempat, hindari sun lamps dan tinning parlor yang berlebihan karena dapat merusak kulit dan mata. Yang kelima, paparan sinar UV pada anak-anak harus dibatasi secara hati-hati karena mereka berada dalam keadaan pertumbuhan yang dinamis dan oleh karena itu lebih rentan terhadap ancaman lingkungan daripada orang dewasa. Yang keenam, mengkonsumsi cukup cairan agar tubuh tetap terhidrasi. Nah, itulah tadi informasi tentang sinar ultraviolet. Bagaimana dengan kondisi cuaca sepekan ke depan? Berikut informasinya. Sobat BMKG, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sobat semua. Kondisi cuaca di wilayah Indonesia sangat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi jangan lupa untuk memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial @infobmkg serta mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone baik di App Store maupun Play Store. Sobat juga dapat menghubungi kami melalui call center 196. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan, salam sehat dan sampai jumpa.